Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa li jami'il muslimin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Azizil Hakim. Wa qad yu'akhadhu biha min haitsu annahu qassara fi talabil ilmi bi kauniha dunuban aw min haitsu anna laha muqaddimatin wasawabika dakhilatan fil ilmi wal ikhtiyari. Wa qad ya'khadhu biha min haitsu annahu qassara fi talabil ilmi bi kauniha dunuban. Dan terkadang dikenai siksa seseorang itu, orang yang beriman itu, sekiranya dia itu sembrono dalam mencari ilmu. Terkadang seseorang itu sudah beriman aja masih diseksa, sekiranya dia itu sembrono dalam mencari ilmu. Bikauniha dunuban. Bab yang seperti itu ya memang termasuk dosa tadi. Setelah iman kan ilmu, kewajiban manusia itu semua orang itu iman, Islam, terus ilmu, terus ngamal. Aw min haitsu anna laha muqaddimatin wa sawabika dakhilatan fil ilmi ikhtiyari piye keterane. Amin haitsu anna laha muqaddimatin. Piye iki? Mendahului dan yang masuk di dalam ilmu dan ikhtiar itu piye? Wa dzunubun ya'lamuha al-'abdu wa dzunubun la ya'lamuha. Atau seseorang yang beriman itu ada kalanya dikenai siksa atau dosa karena apa? Fil ilmi wal ikhtiyar muqaddimatin wa sabiqatan dakhilatan fil ilmi wal ikhtiyari. Maksudnya ini intinya ini kemarin itu kan dosa itu ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui. Nah, terkadang juga orang itu berdosa dikenai siksa karena sembrono dalam mencari ilmu. Atau muqaddimatin, ini kaitannya karo ya istighfar. Atau dosa-dosanya itu adalah sebelum dia memperoleh ilmu dan berbuat ya. Dosa itu kan macam-macam, dosa masa lalu, dosa sekarang, dosa hari-hari yang mendatang. Maka harus banyak istighfar. Salah satu contohnya misalnya dalam mencari ilmu sembrono dosa. Atau sudah mencari ilmu tapi kan dulu tidak mencari ilmu berarti dosa, perlu diistighfari. Tinggal istighfar saja. Dosa itu kalau diistighfari kan mohon ampun kepada Allah, kan Allah Maha Pengampun. Atau dulu tidak beribadah kan dosa yang harus diistighfari, itu loh.
Wa minal muta'aqidi al-muhimmi al-iksaru minal istighfari. Dan termasuk hal yang sangat penting dan dikokohkan yaitu memperbanyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah. Karena tadi dosa-dosanya macam-macam tuh. Ada yang dosa masa lalu, ada yang sekarang, ada yang akan datang. Kemudian ada yang dosa itu ada yang diketahui, ada yang tidak tahu bahwa itu dosa, ya perlu semua diistighfari. Entah. Makanya makin banyak ilmu itu makin banyak istighfar karena makin banyak tahu jenis-jenis dosa. Nah, dengan makin banyak tahu dosa, makin banyak istighfar, makin banyak pula dosa itu kemungkinan dihapus oleh Allah, diampuni oleh Allah. Sementara kalau tidak banyak tahu, ya karena tidak merasa berdosa sehingga tidak istighfar, ya sehingga tidak dihapus oleh Allah. Nah, dosa itu kan dihapus dengan istighfar, dengan taubat, atau dihapus dengan api neraka, tinggal milih. Dan ada kalanya ditambah atau dicicil dengan penderitaan di dunia. Nah, oleh karena itu termasuk hal yang penting yang dikokohkan adalah al-iksar minal istighfar, memperbanyak istighfar, mohon ampun segala dosa, baik yang tahu maupun yang tidak tahu, baik yang dulu maupun yang kemudian. Nah, dengan atahiyatan ada salah satu versi doa, Allahumma inni apa? Apa? Ora sak durunge. Allahumma firli matok takut dam tuh kan. Dan seterusnya pas ngaji mah lali. Dan mengakui bahwa manusia itu memang tempatnya dosa. Dan kewajiban manusia itu mohon ampun, Allah menyediakan ampunan. Faqad amarallahu bi wa raghaba fihi. Benar-benar Allah telah memerintahkan hal ini dan Allah itu menyuruh orang untuk suka banyak istighfar. Faqala ta'ala wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Allah Ta'ala berfirman, kalian beristighfarlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah. Sungguh Allah itu ghafurun rahimun, maha pengampun dan maha penyayang. Maha sayang dan maha pengampun. Maha pengampun. Enggak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Taklim muta'alim kan ada salah satu cara memperbanyak rezeki ya. Istighfar nek tiga-tiga rezekian menarik. Membaca astagfirullahaladzim habis sholat subuh 70 kali ya nah. Nah, dosanya diampuni, rezekinya lancar. Nah. Tapi kalau sekali dua kali ya belum kelihatan, terus menerus banyak aja nih yang bisa dilakukan. Tinggal mau melakukan atau tidak. Wa qala ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Mohonlah ampun untuk dosamu dan untuk dosanya orang-orang beriman yang laki-laki maupun yang perempuan. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Istighfarlah untuk dosa-dosamu dan untuk dosa-dosa orang yang beriman baik yang laki maupun yang perempuan. Ini kan Allah memerintahkan, khitabnya itu yang diajak bicarakan Rasulullah. Kalau yang diajak bicara Rasulullah berarti Allah itu juga mengajak bicara kepada setiap orang beriman. Nah, mohonlah ampun untuk dosa-dosamu. Nah, Rasulullah itu semua dosanya kan sudah diampuni. Liyaghfira lakallahumma apa taqaddama min dzambika dan seterusnya itu. Jadi nanti istighfar itu di samping fungsinya menghapus dosa juga menambah pahala, menambah kemuliaan, menambah kenikmatan hidup di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau untuk selain Rasulullah ya yang paling penting adalah menghapus dosa. Mohonlah ampun untuk dosamu
dan juga untuk dosanya orang yang beriman, baik laki maupun perempuan. Makanya ada ulama yang ngajari istighfar yang biasa kita lakukan, astagfirullahaladzim, li, ya Allah aku mohon ampun kepadamu ya Allah, li untuk diriku, untuk dosa-dosaku, wali walidayya, dan untuk dosa-dosa dua orang tuaku. Orang tua itu ya naik sampai paling sedikit 7 orang tua, terus mbah buyut, mbah sanggah, mbah siwur, mbah udek-udek ya kayak gitu. Orang tua, mbah buyut, mbah sanggah, mbah siwur, udek-udek. Bapaknya udek-udek sapa? Wali daya, wali ashabil hukukil wajibati alayya, dan untuk dosa-dosanya orang-orang yang punya hak terhadap diriku, anak, istri, guru, orang tua. Guru kan orang tua juga ya, jadi masuk kemana-mana nanti. Kenalan, mungkin kita pernah zalim pada orang, salah pada orang, dia mintakan ampunan. Itu kan punya hak terhadap diri kita nanti di akhirat. Nah, kita mohonkan ampunan sehingga nanti haknya itu tertunaikan tanpa mengurangi pahala kita. Oleh ashabil hukukil wajibati alayya, yang punya hak atas diriku yang menjadi kewajibanku. Wali jamil muslimin wal muslimat, dan untuk dosa-dosanya orang-orang Islam yang laki-laki dan yang perempuan. Wal mukminin wal mukminat, dan untuk dosa-dosanya orang beriman yang laki maupun perempuan. Al ahya'i minhum, yang masih hidup di antara mereka semua, wal amwat, dan yang sudah meninggal. Jadi kita mohonkan ampun. Jadi mau coki yang menghayati, kalau tidak menghayati yang ndeleming ki ora dituruti. Misalnya dua anak cilik, punya anak kecil, Pak minta uang, nek serius tenanan, ya mesti kita kasih toh. Kita berusaha memberi toh. Ya, Pak minta uang, Pak minta uang, Pak minta uang. Anaknya itu suka ngomong begitu, ayo dinengke wae toh. Biarin aja, wong enggak serius, enggak perlu dikasih uangan itu. Kadang-kadang anak kecil kan latihan ngomong itu. Tak uang, enggak tak kisah cilik ya, alham. Daun, orang apa-apa ki latihan dhewe, daun, kok nek ketemu Mas Rama apa sapa kan siap ngono lho. Latihan. Nah, kalau kita berdoa pun, istighfar pun, kalau tidak menghayati ya cuma kayak asih alha latihan, itu enggak perlu diperhatikan. Enggak perlu diperhatikan kan itu lah. Dia ya ada pahalanya tapi sedikit banget. Makanya harus serius, harus dihayati. Artinya difahami, terus dihayati. Kita benar-benar menghaturkan permintaan kepada Allah. Matur neng ngersane Gusti, wong Jawa. Neng ora Gusti Pangeran Haryo, Gusti Allah. Itu dihayati begitu. Berdoa barang ini emang oman amin ya emang lewat saja. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ya, tidak dihayati maknanya. Allahumma antas salam yang dipikirkan mungkin nanti habis ini begini, nanti begini, nanti begini. Ya seperti anak kecil dreming, ya tidak ada artinya itu, tidak membekas apa-apa. Sama dengan sholat barang itu. Makanya sholat itu yang berguna tenan itu seberapa kita ingat sholat kita itu. Nek belas orang ingat ya nek jamaah dapat pahala, tetapi itu tidak, pahala itu kan bisa diambil bisa tidak, masalahnya kan begitu. Tapi maknanya untuk hidup kita sendiri bisa jadi tidak ada nanti kalau tidak berusaha menghayati. Itulah. Allah Akbar, teringat apa ya sibuk banget. Ihdinas siratal mustaqim, mau teringat tentang survei tanah, tentang omah Jawa, tentang apa. Ya itu ihdinas siratal mustaqim apa itu? Itu tah? Misalnya itu lah. Teringat
maklaran motor belum jadi, tunggu rombong ini, tunggu harga saham berapa, terus broadcastnya apa, besok cari ini, Ihdinas Shiratal Mustaqim kok pikirannya begitu, ya tak? Nah makanya pelan-pelan kita mujahadai, kita sungguh-sungguh untuk diri kita masing-masing. Nah ini tadi istighfar yang panjang itu salah satu bentuk dari melaksanakan ayat wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman fi wasfi ibadihil musallinal muhsinina, menuturkan atau mensifatkan mengenai hamba-hamba Allah yang salat ya dan berbuat baik dengan ayat wabil asharihum yastaghfirun, dan di dalam waktu-waktu sahur mereka yastaghfirun, mohon ampun. Waktu-waktu sahur istighfar. Maksudnya waktu sahur itu kan waktu tengah malam, kira-kira pas waktu sahur. Makanya Imam Al-Ghazali kan mengajarkan di Ilmu Ihya, setiap orang beriman itu bagaimana caranya tengah malam itu harus bangun. Sempurnanya bangun ya sholat tahajud, baca Quran, waratil Quran tartila, itu kan tengah malam, ayat untuk tengah malam. Paling sedikit ngelilir istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun, itu loh. Raketang mungkin karena kebelat ke kamar mandi, ya. Di situ istighfar, astagfirullah, 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 tidur lagi, minimal gitu, minim gitu, jangan sampai belek tidur sampai subuh, itu kurang baik. Sudah. Di sini diselenggarakan bersama ya, Rasulullah nggak ngajari jamaah untuk itu. Nek duha Rasulullah masih memuji sekelompok orang salat duha berjamaah. Gitu. Tarwih itu Sayyidina Umar membuat istihad berjamaah. Tapi kalau tahajud itu ya baik sahabat maupun Rasul maupun tabi'in itu saya belum pernah menemukan mengenai menggerakkan secara berjamaah, jadi harus sendiri-sendiri. Butuh dewe-dewe kan itu dah. Raketang tengah malam ya, tidur jam 10, jam 11. Jam 3, setengah 4 itu subuh ya. Jam 4 orang dikit itu subuh ya. Ya setengah 4 belum, ngelilir, bangun, duduk, istighfar 3 kali, geledak meneh, minim seperti itu kata Imam Al-Ghazali. Jangan sampai belak, sampai subuh, malah sampai duha sekalian. Jangan. Paling tidak mengamalkan wabil asharihum yastaghfirun. Tuh. Nek tidurnya jam 2 ya istighfar dulu. Wabil asharihum yastaghfirun sudah dilaksanakan. Nek apa ini selain yang ronda itu tidur jangan malam-malam. Mana jam 10, jam 11 tidur, maksimal jam 12, nanti jam 3 bangun, jam tengah 4 atau jam 2. Ya sendiri-sendiri itu. Rano gugah-gugahan, gugah dewe, laksanakan sendiri. Hari ini tahajud, apa ya tahajud? Ngasa ayyab asakallahu maqaman mahmudan. Nah, ayatnya tentang apa tahajud itu. Mudah-mudahan bisa jadi Allah akan membangkitkanmu pada kedudukan maqaman mahmudan, makom yang terpuji. Nah, itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa jadi tahajudnya sekarang. Jadi kiai 30 tahun lagi ya.
Nah, sekarang tahajud enggak apa-apa enggak ya. Mbok 30 juta tahun ya tetap ora dadi kiai misalnya kan itu tah. Ya ora muda-muda marifate karena agama itu kan tidak sekedar pembicaraan, tidak sekedar pengetahuan. Pengetahuan itu cuma 15%. Ngaji seperti ini mbok maksimal kayak apa kata Imam Al-Ghazali, sampai otakmu meledak itu cuma dapat 15%. Yang 85% itu adalah mujahadah di dirinya masing-masing. Nah, bersungguh-sungguh di dalam dirinya masing-masing, berjuang semaksimal mungkin membersihkan jiwa hati dengan ritual-ritual yang tertentu itu suka banget yang bisa dilaksanakan. Tuh. Ya minimal tahajud untuk gampang rezeki ya sampai lah. Nah, nanti kan gampang rezeki ini ya entuk tahajudnya ya entuk. Dianone ngono kuwi. Toh nek ora turu nek ora iso turu ya nek ya sadurunge turu salat lail sik, istighfar sik, ndres sik. Kayak turu ya ora apa-apa. Tapi lebih baik kan kalau seger itu ya tidur dulu, betul. Di pondok-pondok lain yang semi modern atau modern malah dibangunkan itu tahajud. Santri ya, jam 3 harus bangun. Udah 1 jam sebelum subuh ya, harus bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Nang kon taklim ya, soalnya iki gunung iki engko bengi kataman taklim ya, makan nasi kebuli ya, motong kambing. Taklim itu jadikan malam sebagai kendaraanmu untuk mencapai tujuan. Nah, kendaraan. Tujuannya apa? Menjadi orang yang soleh selamat dunia akhirat, sukses dunia akhirat ya. Gunakan malam. 3 orang tidur atau ke orang saiki nek ketika orang tidur, ketika orang nonton TV. Nah, itu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Terutama anak-anak muda. Sekali lagi anak-anak muda. Ini sepuh-sepuh sahabat. Ini sepuh-sepuh kesepuhan ini malah nek tengah malam ya mesti bangun ada. Mas jadi kebiasaan. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maca sholawat. Sepuh-sepuh kan udah enggak punya cita-cita. Cita-citanya kan selamat dunia akhirat. Nah itu kan ya cita-cita. Yang kedua kan ya punya anak putu, punya anak cucu yang harus didoakan. Nah gitu. Nah, salah satu bentuk menyayangi anak itu, anak cucu itu ya mendoakan. Ora tuh kok kayak mainan, Pak Wanto mainan, teng ya rusak. Cah cilik tuh kok kayak mainan ngono iki rusak, telinganya rusak, psikologinya rusak, jiwanya rusak nanti. Jadi jangan gitu loh, jangan. Perlu dolanan itu dolanan pasaran. Dolanan lemah ngantek reget, dolanan banyu ngantek masuk angin ki ra apa-apa, ngono lho. Nek mainan-mainan yang bersuara kayak gitu itu seandainya bisa dihindari jangan dibelikan. Nah, di kampung kan mungkin sulit menghindari. Ya tuh kok kayak sithik, syukur anaknya dibujuk untuk tidak. Neng pondok kene kuwi tukake tungkleng-tungkleng iki ya mungkin iki ora ana tangga. Pak Agus ora tau nggo tungkleng-tungkleng. Ya mungkin kalau ibu-ibu bawa anak-anak terus nggo dolanan tungkleng-tungkleng itu ya harus diperhatikan, harus diberitahu jangan bawa tongkleng-tongkleng seperti itu di pondok. Ngono lho. Nanti nulari. Kadang orang tua itu pengen menunjukkan sayang kan kadang-kadang sekarang dengan membelikan apa-apa. Padahal enggak, gendong sih. Dibahagiakan jangan disenang-senangkan anak itu. Nah, disenang-senangkan itu dituruti apa kemauan. Nek nggon mangan apa-apa, nek nggon mainan kita harus waspada. Nah, 90% mainan. Tidak salah itu statementnya lembaga konsumen ya. Itu tidak aman untuk anak itu. Tidak aman, bisa jadi secara fisik itu berbahaya, mungkin bisa jenenge melukai. Tapi yang lebih penting lagi itu bisa melukai psikologi anak.
Anak itu kan kertas putih ya harus dijaga benar, jangan sampai dimasuki kotoran-kotoran. Nah, itu harus diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan harus diperhatikan. Kemarin ngomong-ngomong sama istri-istri. Kalau bisa kita itu kalau makan daging sembelihan sendiri ya. Karena Pak Duhid, Kiai Abdul Muhid, Sohibul Fadilah itu enggak pernah memakai daging di lingkungan pondok kecuali sembelihannya sendiri. Abu Yatim juga begitu, guru sekumpul juga begitu. Nah, untuk pondok minimal gitu. Kalau di rumah santri mungkin ya mbuh beliane apa yang penting wak sapi ora ketang campur celeng apa. Nah, saiki iki daging celeng ya beredar di mana-mana ya, toh. Tuku nang pasar beli daging sapi bisa jadi campur daging tikus macam-macam. Enggak tahu kita. Atau ya daging sapi bener nih kan bisa jadi bangkai juga. Bangkai sapi itu nek dijual di tempat-tempat penyembelihan sapi ya laku ya. Ini loh. Nah, itu nanti mempengaruhi meskipun kalau dengan bismillah sudah menjadi halal secara syariat, secara fikih. Tapi kalau secara tasawuf ya ada pengaruhnya tetap. Misalnya begitu loh. Nanti jadi caranya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana yang wedhus barangnya butuh daging wedhus nyembelih sendiri. Tapi nek jejeran kawe ya warung-warung wedhus itu ya masih terkontrol lah, cara nyembelihnya masih insya Allah masih sesuai aturan agama. Di tempat lain belum tentu. Ya sekali-sekali nggak apa-apa kalau pas pergi jauh tengah jalan pengen makan ya rasa nyembelih piyambak mboten ya rasa. Tapi apa yang mungkin kita lakukan. Tapi jangan mencari-cari perkara. Baru ke Jakarta misalnya, jalan berhenti, beli sate kambing, tanya macam-macam ya malah penjualnya marah. Dan lapar menahan diri untuk tidak makan ya malah sakit ya salah. Kalau di rumah aja sebatas semampu yang kita lakukan kita usahakan untuk kita laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya anak-anak muda ya pengen nampuh. Sebab seseorang menjadi kiai kan macam-macam. Ya, kiai itu tidak harus seperti saya loh, tidak harus seperti Mbah Tim loh. Masing-masing kiai itu ya beda-beda loh. Nah, ini biasanya rata-rata mesti sejarah hidupnya itu rajin tahajud. Hampir semuanya. Bukan hampir semuanya, ya semuanya loh. Mesti pernah mengalami sebagai pelaku tahajud yang berbulan-bulan bertahun-tahun. Entah itu terus-menerus atau entah pakai berhenti. Ya, saya kan lagi berhenti. Ya pernah. Dan lama mesti fasenya itu. Betul. Ya ada yang kiai yang pengusaha, ada yang kiai yang tentara, nek polisi ra ono. Ada kiai yang direktur apa ada. Ya kiai bener, punya mahkota kiai bener dan diberi mahkota bener oleh Rasulullah. Itu rata-rata tukang tahajud, pernah menjadi tukang tahajud dan biasanya nanti ya meninggalnya juga sebagai ahli tahajud. Orang-orang sukses ya begitu biasanya. Setidak-tidaknya ini ya kenikmatan luar biasa. Ini loh Kang Margi, kenikmatan luar biasa itu bukan malam pertama. Malam ini tahajud itu loh, tahajud bisa nangis, bisa itu indah. Niatnya apa ya? Melaksanakan perintah Allah dan Rasul, meniru orang-orang soleh, udah, nggak usah ngarepin apa-apa, sudah otomatis dapat semua. Niatnya melaksanakan perintah, perintahnya siapa? Allah dan Rasulnya, dan itu adalah da'bus sholihin, perilaku atau kebiasaannya orang-orang yang soleh, udah. Belah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini orang pas tahajud yang dipikir duit, wah pas tahajud wah maklarannya kalingan itu dilupakan semua lah kalau pas itu. Dilupakan semua. Makanya ada jam bekerja, ada jam ibadah, minimal kan begitu. Ora tengah wengi wis ngandhake bakulan ya repot. Ayo dadi pikiran iki penuh dengan bakulan nanti. Nah awan ibarat hati itu kan cuma satu.
Seperti gelas, kalau udah diisi teh penuh, yang lain dimasukkan ya nggak bisa. Nah, karena itu dibagi waktu bekerja, waktu ibadah. Nah gitu, jangan setiap saat mikir pekerjaan. Jangan setiap saat mikir ibadah, ora mungkin soalnya. Nek kowe iki ra mungkin ngono tadi. Maka ibadah wae kepikir gawean. Tapi diusahakan ada waktu ketika ibadah itu benar-benar kita lupa. Kita mengingat bahwa tujuan semuanya itu ibadah. Pekerjaan, sekali lagi harta benda, sekali lagi macam-macam itu. Derajat, pangkat, popularitas. Dan seperti mainan anak-anak. Coba perhatikan tuh seusia alha, seusia hima. Mainan apalah, mainan tanah, bikin rumah-rumah. Perebutan, berantem. Itu nanti kan cuma kalau udah saatnya berhenti, ya berhenti ditinggal. Dunia itu cuma kayak begitu. Tuh anak-anak kecil, oh kalau rumahku besar, oh kalau ini duitnya daun-daun banyak, ada yang sedikit, yang banyak bangga, yang sedikit nangis. Nanti 2 jam bosan tinggal. Dunia itu kayak begitu cuma. Semuanya kayak begitu. Itu loh. Cuma kayak mainan anak-anak itu. Mesti ditinggal masalah. Nah oleh karena itu, karena kita manusia ya, punya hasrat dan punya keinginan, ya permainan kayak begitu dituruti. Nama hayat dunia lahun malahib dituruti. Tapi jangan larut. Jangan larut. Nah loh, jangan sampai kesibukan itu terus ibadah kita tercacar-cacar, jangan. Rugi kita. Nah loh. Bismillahirrahmanirrahim. Pekerjaannya banyak ya di manajemen supaya efisien. Oh enggak bisa ya berarti goblok ngono wae. Gitu loh, nek saya begitu. Pekerjaan sesibuk apapun tuh presiden. SBY wae tahajud loh. Nah, SBY iki sibuke waktu jadi presiden. Ya mbok tahajute piye ora dudu urusane dhewe. Urusane dhewe siji, SBY tahajud. Presiden kesibukannya luar biasa, ketua partai. Isi sempat tahajud. Lha. Oh, sak sibuk-sibuke dhewe iki ngurusi apa? Ketua RT ora. Iki presiden saya sempat. Raja sapa kae? Raja Saudi. Terlepas dari itu Mahafi apa macam-macam bukan urusan kita. Urusan kita adalah bahwa dia selalu bangun Raja Saudi itu paling lambat 1 jam sebelum subuh. Padahal jadi raja kan ya urusannya oke banget. Betul loh. Bukan kayak raja-raja di sini. Salat kagak, gimana itu. Nah, itu loh. Masih sempat itu. Mahfud MD itu. Sibuk banget tadi itu. Dia enggak pernah tidak tahajud itu sampai hari ini. Sibuknya luar biasa itu orang itu. Enggak ada yang kita yang lebih sibuk apa? Di antara kita yang lebih sibuk daripada Mahfud enggak ada. Pak Mahfud itu. Tahajud terus. Ya, dari segi karir misalnya, ya cepet lah. Dulu ya dosen ya pirang-pirang dosen Fakultas Hukum, apa UII, pirang-pirang. Itulah, dia bisa berbuat banyak untuk bangsa ini, untuk umat Kanjeng Nabi. Hobinya tahajud. Kalau tidak tahajud, hidup tidak bergairah katanya. Ya sama. Siapa bangun malam, menengok taklim itu, maka sepanjang siang nanti dia akan apa jenenge cerahan itu nengok taklim. Tidak ada kata istilah sibuk. Sibuk apa? Sibuk tidur. Oh bener nek kowe. Ya, padahal Pak Mahfud tuh kadang-kadang waktu jadi menteri, waktu jadi melu Gus Dur jam 2 kadang-kadang baru pulang. Tidur 1 jam, jam 3 udah bangun, udah tahajud, terus macam-macam. Siang juga enggak tidur. Wah enggak kuat ini. Pak Mahfud kan lebih dari usia lebih tua daripada Kang Margi. Kowe kuat kok sing lebih tua, ta? Pemene sing lebih enom. Nah, misalnya ngene ta. Nah, itu enggak usah diperhatikan tapi Mahfud MD itu kelemahannya enggak usah, yang kita lihat itu contoh kebaikannya saja. Semua orang kalau dicari keburukannya ya banyak. Nah, tapi kalau kita orang beriman kan tidak diperintahkan untuk melihat keburukan orang, kita lihat kebaikannya dan kita tiru. Nah, loh. Mahfud MD itu bukan kiai itu. Nah, yo ora tau ngaji ngene iki ya. Tahajud. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Memang tukang ngaji ini lebih berat melaksanakan ibadah karena setannya lebih berat. Tapi itu jangan jadi alasan. Tahajud ora tau ngaji ora ana gunane. Ya bisa jadi benar.
Tapi ngaji atau tahajud ya ora nampuhe engko. Nah itu padha wae to, dadi padha gombese. Ya toh? Nah, misalnya gitu loh, makanya jangan suka menghina orang. Istighfar, astagfirullah sampai nangis gitu loh. Nek nangis mergo bapakne lara niki ra gumun aku mon, ya toh? Nek kowe nangis mergo menyadari dosa. Kangen Kanjeng Nabi lha aku gumun. Lha lho, ora digawe-gawe lho, gawe-gawe keplak karo waluya tenan, ya toh? Bener gitu loh. Wis seprono sebenarnya sing durare sing gane nangis ya omong kuwi wae ya. Iki liyane iki ra ngrasake apa ya peka apa piye. Misale apa ya centak kangen karo Kanjeng Nabi wis. Tunggale akeh piye rumasane gitu. Nek kangen karo wong tuane direwangi nangis. Mandake Mbah Buyute sing wis mati berdarah-darah nangis. Padahal Mbah Buyute ya ora ana kaitane karo Kanjeng Nabi, ngono lho. Nek Mbah Buyute iki ampuh kiai ngono ya isih terkait karo Kanjeng Nabi. Ya belas ora. Bojone minggat ngono nangis, deleweran. Ya ta? Nah, ini kan tangisan cah cilik. Cilik rebutan dolanan jorok-jorokan nangis aku. Nek cah gedhe ora ngono kuwi ta. Anake lara nule nangis wah kemekelen ta. Dan nangis kemekelen ya ora marake anake mari ngono ta. Nah, anggere anak lara terus wong tuane nangis kemekelen terus langsung mari teneh ra ana rumah sakit. Anake lara karek nangis kemekelen ku mesti mari. Ya Allah. Aduh. Ngono kuwi lho mindsetnya itu begitu, ngono lho. Wangan romboke nangis, karo make bapake nangis. Kangen karo Kanjeng Nabi ra iso nangis piye ta? Kangen karo gurune ra nangis piye ta? Jane iki mboke iki karo Kanjeng Nabi iki, mbokmu karo Kanjeng Nabi ning atimu penting ndi asline, ngono lho. Gak tahu ini ekstrim mungkin ya. Tapi kadang-kadang orang harus diperlihatkan yang ekstrim supaya paham. Yo penting sih mbok, ya bodoh kowe, mbokmu rung karo ning mlebu swarga e. Nek penting mbokmu esuk, mbokmu nek ning mlebu swarga iki katut, nek ora. Nek penting Kanjeng Nabi ya cetha Kanjeng Nabi iki mlebu swarga. Cetha katut kowe kan ngono ta? Nah, misalnya ngono gitu. Jadi mindsetnya itu diubah, jangan. Golongan duit itu nangis, le prihatin ya ta. Anak kecelakaan, wah nangis, kemekelen. Nah, begini kan film ono ya, kancane kecelakaan kemungkinan mati, ku nangis, kancane, nek arep nangis nek jabar ane kene, macep. Apik iki wong barat wae apik iki aku. Apik. Ya nangis iki wajar, anake lara nangis wajar, bojone lunga nangis wajar. Diteilang nangis wajar. Ning, ngene itu ta? Lek nangis aja ngluwi, lehmu nangis mergo dosamu, lehmu nangis mergo kangen karo nabimu. Ngono lho. Ora nabi kangen ora tau iso nangis, wah lang decak yuta lek nangis kemekelen. Kan ramu tu ngono kuwi. Ya santri ngono kuwi kudune iki. Ngono kuwi maksudnya nangis nek kelangan dit. Makanya dipikir-pikir jane Kanjeng Nabi iki penting ra ta mung gue dhewe. Kan penting banget to. Nggih, kula pertimbangan riyen Pak nek niku. Lah nek kula pertimbangan riyen kowe ya oleh mlebu swarga dipertimbangkan sik kowe ora malaikat ta. Penting lah nek penting ya kudune kan ya. Tah? Niki lho. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan wa min kulli dhikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang terus-menerus lazim itu kan menetapi istighfar, Allah akan menjadikan orang itu dari tiap-tiap kesulitan dijadikan jalan keluar, dan dari tiap-tiap kesedihan dijadikan farajan, kebahagiaan. Tidak sudah sedih, no? Dan dari tiap-tiap kesulitan ekonomi makhrajan, diberi jalan keluar, tidak terus. Ini
Wah diken kene kesempitan maksudnya psikologis ya. Dari tiap-tiap kesulitan diberi jalan keluar. Dan Allah memberi rezeki orang itu dengan cara yang tak disangka-sangka. Yang tak disangka-sangka saja diberikan, apalagi yang bisa disangka. Nah gitu. Nah kowe. Astagfirullah, 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 astagfirullahaladzim. Sambil ingat bahwa ini perintahnya Rasulullah, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu dan seterusnya. Derek dawe Rasul, derek dawe Rasulullah, derek dawe para guru. Astagfirullah, astagfirullah itu dadi sholawat, ditampa. Ya Allah, nyuwun ngapunten ya Allah, dosa-dosa kula kathah ya Allah. Terus ning kono ati setane ngandani, dosamu kok endi? Iki perlu istighfari. Dosa wis ra ngerti iki ya perlu istighfari lho, ngantek kebangetan ta kowe. Dosa wis ra ngerti. Ya Allah, kula nyuwun ngapunten ngantek kula iki ra ngerti dosa kula sing endi men ra ngerti. Saking gebleke to niki. Astagfirullah kan ngono ta? Nah gitu loh. Nah, tadi enak itu. Kalau nyapu rentok jeneng kene ya. Ndak sukete nesu ta. Juga igodong dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok dari cerdas ngono lho. Kadang-kadang aku mengeluh santri kok ora cerdas. Cerdas iki mesti ra tau ngamal. Kalau nek ngamal ora konsentrasi. Ngono lho. Nek konsentrasi iki cerdas. Nek fokus itu cerdas. Orang biasa beribadah dengan menghayati. Mesti cerdas, saya jamin. Pasti. Kenapa? Ya biasa fokus. Orang tidak cerdas itu kan karena tidak fokus. Kalau orang itu fokus mesti cerdas. Nah gitu. Berarti tidak menghayati. Kemudian zaman Kang Margi pisanan ki latihannya kan biar nang kuburan. Nah, ziarah kuburan malam hari harus nangis. Yang tidak nangis nanti tidak jadi kiai, jadi wong hina dina, dibeden-bedeni ngono. Ya do nangis kabeh. Mungkin nangis yo teke kuburane peteng wedi ya iso. Nek sing penting nangis ngono lho. Tawa menghayati istighfare, tawa wedi nek cokot ula, wis pokoke nangis. Tawa kangen mbokne sing penting nangis, wujude iki nangis. Ah, itu. Nangis ki larang regane, nangis akhirat. Nangis donya wis nyebai karo nyebeli. Nah, nek ana wong nangis ya ora usah dinyebai nyebeli rasa. Dirungokke nangis. Badhe matur nggih. Ya, piye? Badhe matur. Enteni 10 menit. Apa arep ngomong apa? Badhe matur. Gregetan kiyaine nesu ta. Minggat. Ameng nangis. Dandangi ya lucu ya, Bang. Ora badhe matur kiai wong guyu sekakane ngomong. Wah ndagel tenan. Wah. Lah kiyaine werong krungu kok kon melu guyu ya ora iso. Kowe crita sik gek agek dinilai perlu guyu apa ora. Wah nek iki lucu tenan. Wah. Adeng matur, wah, iki piye ta iki? Edan iki. Cerita wae ora kok guyu. Wong ora krungu critane kok kan melu guyu iki piye ta? Ana ta wong ngono iki? Jan, wah, piye? Nah, itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar terus ora kepengen apa wae keturutan. Gua pun istighfar terus kok kepengen apa-apa ora keturutan. Lah kowe lek istighfar karo ngen-ngen lek kepengen apa-apa arep keturutan ya istighfarmu ora dadi. Istighfar tok ora kelingan apa-apa ya kelingane istighfar mau ya. Ya, kowe ndek kepinginan ora tau kasil lho istighfar terus padahal. Lah kowe lek istighfar ya karo batin kepinginanmu dadine ora dadi ta kowe. Dhewe cek ngene iki. Kowe istighfar jelas. Nah, engko mesti duwe keinginan apa wae keturutan. Ngerasa deleng-eling istighfar se wong istighfarmu orang bener kok, sing eling-eling hasil. Padha karo wong gawe apa kuwi jenenge lukisan, ngelukis. Nek ngelukis nek lukisanmu apik engko payu larang. Apa ngelukis malah kelingane payu larang ya lukisan elek rampung didol ora payu. Sama juga dengan istighfar. Itulah.
Bismillahirrahmanirrahim. Karo teturan sambil tiduran astagfirullah, astagfirullah. Kok mboten iso sah turu nggih? Ayo istighfar. Entah. Nek karo wong tuwa, apa meneh kiai, apa nyai sing sepuh, ana sambatnya aku ora iso turu e. Nugi istighfar, Mbah, istighfar cangkemmu. Mesti ngono lho jawab. Lah wong sing luwih pinter, luwih ahli, tok ajari. Aja ngajari sing luwih ahli. Iki maksudnya iki mung kalimat berita ora mengeluh malah tok nasihati. Kelingan Mbah. Apa? Mbah mbangane ngono istighfar, Mbah. Apa? Cangkemmu. Iki ekspresi sakit tapi ya istighfar atine ya malah ana putu neranya. Ada cucu neranya santrap tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah bersabda, sungguh beruntung orang yang menjumpai di dalam tulisan amalnya, rekaman perbuatannya selama hidup, di situ ada istighfar yang banyak. Jadi catatannya malaikat itu istighfar banyak. Makin banyak makin beruntung. Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Ya makin istighfar makin diampuni dosanya. Astagfirullah. Telah. Nah ini ilmu ngaji seperti ini kan tidak cukup hanya didengar atau dibicarakan. Saya yang membicarakan, kalian yang mendengarkan tidak cukup. Menjadi apa jenenge ilmu beneran ketika kita masing-masing bermujahadah, bersungguh-sungguh melaksanakan. Nah, ini bareng ngaji ya wes alur apa jenenge ngomong ngopiak wae ora tau anu. Ora ngomah yang ngopiak karo bojone nang kene ngopiak karo kancane ngaji, nang gawean yo ngopiak karo kancane nyambut gawe. Belas ora ndek wektu nek pas dhewe ya ming turu gledak. Langsung semaput turu ya ora ana apa-apane nek ngono kuwi. Nah, itu ilmu tidak melewati kerongkongan namanya. Karena Kanjeng Nabi pada saatnya nanti Quran itu banyak orang membaca Quran tapi bacaannya tidak sampai melewati kerongkongan. Maksudnya ki aming cah cilik mau. Kayak alhai mau. Cah cilik ya nek tok gatekke sering latihan ngomong. Aduh dak au, ndres ngene lho. Iya, ngono ki. Ora ana wong padahal ki ora mengandung gym ora apa, iki latihan. Latihan bertempur, latihan komunikasi. Kenapa? Diulang-ulang ya nyanyi. Iya apa ndak uyut. Nah, ke Bandung, Surabaya latihan tau kowe. Ya ming ngopiak ngono ki terus ya piye? Lah nek cah cilik ngopiak jan bagiane iki ngopiak. Lah nek wong tuwek iso ngopiak kowe ngomong wae ora ono entek-enteke. Piye? Tuh, ini tandanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasbuka fi fadlil istighfari wa manafihi wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, amal istighfar lah tidak kalau cacing astagfirullah. Sekarang ini menang ganggu. Yang penting kan aku nanti itu istighfar. Sebab dosa. Proses astagfirullah. Plak bisa. Ada diketak-ketak. Bahasa orang itu ditarget. Sedina aku istighfar. Astagfirullah. Ya setelah itu. Santai lah. Tenang, kunci ibadah itu tenang, sakinah, tenang, tumanina, konsentrasi, tawadhu, dan seterusnya. Santai, astagfirullah, berarti kalau ngomongnya Indonesia, dan saat itu